Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran mata kuliah pengembangan sumber belajar. Mata kuliah pengembangan sumber belajar merupakan mata kuliah semester 4 dengan bobot SKS 3 dan saya selaku dosen mata kuliah Sila Razilu SPD MPD akan menjelaskan pokok pembahasan pertemuan pertama kita pada kesempatan ini, yaitu bentuk sumber belajar. Di sini kita akan mengetahui apa saja bentuk dari sumber belajar itu. Oke. Yang pertama, konsep dasar bentuk sumber belajar, di mana ada definisi bentuk sumber belajar, bentuk-bentuk sumber belajar, dan manfaat dan tujuan sumber belajar. Definisi bentuk sumber belajar. Sumber belajar merupakan sumber-sumber apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Belajar dapat terjadi di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, tanpa dibatasi pada tempat dan waktu. Setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar melalui sumber-sumber yang tersedia. Sumber belajar juga merupakan segala bentuk sumber, baik berupa data, gambar, orang, lingkungan, maupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa, baik dalam bentuk terpisah ataupun terkombinasi, sehingga mudah siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diinginkan. Jadi dari dua referensi atau sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan segala sumber yang berada di luar individu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan belajar. Aktivitas belajar seseorang tidak akan pernah dibatasi karena sumber belajar tersedia luas dan bebas. Selanjutnya, kita akan melihat bentuk-bentuk sumber belajar. Apa saja sumber belajar? Salah satunya ada sumber belajar cetak. Yang pertama ada buku. Buku memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar karena ketika siswa lupa, siswa dapat dengan mudah membuka kembali buku yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya ada modul sebagai sumber belajar. Modul ini merupakan sarana belajar mandiri, sehingga mahasiswa atau peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Selanjutnya ada LKM atau Lembar Kerja Mahasiswa, di mana LKM ini mendorong adanya keterlibatan siswa dalam proses belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada brosur. Brosur merupakan bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis, yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Dan selanjutnya ada leaflet. Nah, di sini merupakan sumber belajar cetak yang berupa lembaran yang dilipat, didesain secara cermat, dilengkapi dengan ilustrasi menggunakan bahasa sederhana, singkat, mudah dipahami. Selanjutnya ada foto. Foto di sini memiliki kelebihan dari media gambar, yaitu yang pertama dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih nyata. Banyak tersedia dalam buku-buku, majalah, koran, katalog, atau kalender. Selanjutnya, gambar sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan. Dan gambar juga relatif tidak mahal, serta dapat digunakan untuk semua tingkat pengajaran di bidang studi. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari sumber belajar cetak. Yang pertama, kelebihannya adalah peserta didik dapat belajar dan berkembang sesuai dengan kecepatan masing-masing. Kedua, peserta didik dapat belajar peserta didik dapat belajar
dan menambah daya tarik peserta, memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format, verbal dan visual. Dan kelemahan yang pertama, pencetak sumber belajar cetak memerlukan waktu yang lama, tergantung dari kompleksnya pesan yang dicetak dan keadaan alat percetakan yang digunakan. Selanjutnya ada pencetakan gambar atau berwarna biasanya memerlukan biaya yang mahal. Selanjutnya, pembelajaran yang terlalu banyak disajikan di media cetak cenderung menimbulkan kesan membosankan. Jadi, pada kelebihan dan kelemahan sumber belajar cetak ini, baik itu dari contohnya sampai dengan kelemahan dan kelebihannya, selanjutnya mahasiswa mencari lebih banyak kelebihan dan kelemahan media pembelajaran cetak dan akan kita diskusikan di kelas pada pertemuan secara langsung. Baik, kita lanjut pada bentuk-bentuk sumber belajar. Nah, di sini bentuk sumber belajar elektronik. Apa saja? Ada televisi. Kenapa televisi? Karena televisi dapat disajikan sebagai sumber belajar seperti film, layanan iklan masyarakat, program-program edukasi, berita, dan juga program hiburan lainnya. Kegiatan belajar melalui televisi dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan jam tayang dari program acara televisi itu sendiri. Selanjutnya ada video. Video berfungsi untuk merekam informasi, gambar, dan suara dari sumber-sumber sinyal video ke dalam pulsa pita magnetik berlapis aksida. Kemudian informasi yang telah direkam dikonversi kembali ke dalam bentuk gambar nyata pada layar monitor. Dan biasanya juga kita temukan banyak guru yang mengembangkan bahan ajarnya berbasis video. Kenapa berbasis video ini sangat menarik bagi peserta didik? Karena didesain dan dikemas sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Selanjutnya ada radio. Radio adalah salah satu sumber belajar yang dapat memberikan banyak informasi untuk belajar. Berbagai informasi mengenai kesehatan, teknologi, gaya hidup, seni, dan budaya, berita politik, dan ekonomi. Serta dapat didengarkan lewat radio ini dapat didengarkan sepanjang hari. Jadi tergantung waktu kita saja. Selanjutnya ada komputer. Komputer ini merupakan perangkat elektronik yang mampu merekam dan menayangkan kembali pesan-pesan, gambar-gambar, atau kejadian yang sudah direkam sebelumnya melalui layar monitor. Nah, di sini ada kelemahan dan kelebihannya juga. Yang pertama akan kita lihat adalah kelebihannya. Yang pertama, menarik dan memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi lebih banyak sehingga menjadi model yang akan ditiru oleh siswa. Kedua, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Yang ketiga, kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik karena ada dua unsur media, yaitu audio dan visual. Yang keempat, memungkinkan siswa untuk belajar lebih lama dan dapat menggunakan berbagai kebutuhan khusus siswa. Selanjutnya, ada sumber belajar elektronik seperti komputer dapat mengkombinasikan siswa yang lambat menerima pembelajaran karena ia dapat memberikan iklim yang lebih efektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, dan tentu sangat sabar ya. Kelemahannya sendiri yang pertama terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meskipun harga perangkat keras komputer cenderung semakin menurun atau murah, namun pengembangan perangkat lunaknya masih relatif mahal. Yang ketiga, untuk menggunakan sumber belajar elektronik, komputer, atau video, diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang sumber belajar tersebut. Dan yang terakhir, keragaman model komputer atau hardware sering menyebabkan program, software, atau aplikasi yang tersedia untuk satu model tidak cocok dengan model yang lainnya. Nah, selanjutnya ada manfaat dan tujuan sumber belajar. Pada manfaat, ada yang pertama memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik sehingga pemahaman dapat berjalan dengan cepat.
Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung, misal saja Candi Borobudur, Gunung Berapi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dapat menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam kelas. Misal saja buku atau teks, foto-foto, film, majalah, dan sebagainya. Dapat memberi informasi yang akurat. Misal saja buku bacaan yang disediakan. Selanjutnya, dapat memberi motivasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Dan selanjutnya dapat memacu untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Misal saja buku teks, buku bacaan, film, dan lainnya yang mengandung daya penalaran sehingga dapat memacu peserta didik untuk berpikir, menganalisis, dan berkembang lebih lanjut. Di sini ada kriteria pemilihan sumber belajar. Tentu untuk mendesain atau merancang sumber belajar, kita harus mengetahui dulu apa saja kriteria. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang bisa dilakukan. Yang pertama, ekonomis. Jadi yang dipertimbangkan adalah biaya yang dikeluarkan. Tentu kita akan mencari beberapa software atau aplikasi atau bahan ajar yang kita gunakan dalam kategori yang murah. Ya, di sini ada ekonomis, biaya yang dikeluarkan hanya sedikit. Yang kedua, praktik dan sederhana. Artinya tidak memerlukan pelayanan dan menggunakan keterampilan khusus atau yang rumit. Ketiga, mudah diperoleh. Tentunya tersedia di mana-mana dan tidak memerlukan atau tidak diperlukan diadakan atau harus dibeli terlebih dahulu. Keempat, bersifat fleksibel. Artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Misal saja kemajuan teknologi, budaya, dan lain-lain. Yang kelima, komponen-komponen yang sesuai dengan tujuan. Kriteria berdasarkan tujuan. Yang pertama, sumber belajar guna memotivasi. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian. Keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima, sumber belajar untuk presentase. Adapun prinsip-prinsip pemanfaatan sumber belajar, di sini ada tujuan yang hendak dicapai, terus alat-alat yang tersedia, ada siapa yang menggunakannya, terus ada kepada siapa alat itu digunakan, selanjutnya mengacu pada tujuan, dan berorientasi pada siswa pastinya. Dan yang selanjutnya proses pemanfaatannya berbentang. Yang selanjutnya sumber belajar harus terkombinasi dan menyatu dengan proses pembelajaran yang mengajar. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat menambah wawasan teman-teman dan tentu diharapkan teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi yang lain dengan topik yang saya berikan sebelumnya. Pada presentasi yang pertama ini, saya cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar pada LMS atau Eluma kita. Sekian, fastabilkul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.